Hari ini hari Sabtu tanggal 5 bulan 2 jam 1 siang. Happy weekend buat teman-teman yang lagi libur. Buat yang masih masuk kantor, selamat bekerja. Tapi tetap juga happy weekend. Jadi habis kerja teman-teman bisa keluar dulu ya guys. Bisa main dulu sama teman, nongki dulu lah. Capek lah trading, istirahat dulu. Capek kan kerja, main-main dulu lah santai-santai. Sebelum nantinya PPKM lagi maksud gua, karena di Bogor kayaknya udah PPKM ya. Karena ada beberapa ruas jalan yang hari ini itu ditutup karena memang sudah diberlakukan PPKM ya. Ntar lagi mau lebaran, ntar lagi mau puasa, kita PPKM lagi ya guys ya. Kenapa gue ngomong kayak pascol jadinya ya. Oke, hari ini kita akan membahas pergerakan Bitcoin dan juga Matic. Jadi buat teman-teman yang baru di channel YouTube Crypto Hell, perkenalkan gue Fai Muhammad. Selamat datang di Crypto Hell. Hey guys, what's going on? Welcome back to my channel. Oke, kita akan kembali lagi membahas Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang memang belum melihat potensi dari Bitcoin secara garis besar bagaimana, ini bisa menjadi perhitungan atau proyeksi ke depannya. Bisa saja terjadinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, who knows. Cuma nanti kita lihat berdasarkan cycle atau siklus aja. Kalau gue pribadi sih melihat sepertinya ya sekarang memang sudah masuk ke fase recover, tapi masih ada perhitungan atau skenario yang kita perlu perhitungkan. Nah, kalau berdasarkan kapan kira-kira ada bull cycle, ya kemungkinan besarnya mungkin ya masuknya ke April, Mei, dan Juni gitu. Kalau kita lihat dari siklus yang ada. Karena kalau kita lihat berdasarkan mid bull mid bear kan memang pada bulan-bulan tersebutlah harga kripto itu pasti akan selalu bullish. Nah, buat teman-teman yang memang belum melihat proyeksi dari Bitcoin, teman-teman bisa klik card di atas buat melihat analisa-analisa sebelumnya. Cuma overall sekarang kita akan melihat dulu dan fokus kepada analisa yang ada di sini. Berhubung Bitcoin itu berdasarkan corrective waves, sebenarnya kan di sini adalah A, B, dan C ya, seperti yang teman-teman ketahui. Jadi perhitungan dari A, B, dan C di sini ada ending diagonal, yang dimana sekarang sudah breakout dari level resistance trendline-nya. Kalau berdasarkan chart pattern, berarti ini bisa disebut sebagai falling wedge. Kalau teman-teman lihat berdasarkan bentar ya, mana dia simple count kalau nggak salah ya. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman kan bisa melihat ya bahwa di sini gue memperhitungkan adanya expanding diagonal. Maka dari itu memang wave 5 atau wave 5 itu lebih bull, lebih bear dibanding 1 dan 2-nya. Nah, sekarang masuk ke fase korektif A, B, dan C. Jadi teman-teman perlu perhatikan area testing dari level support atau resisten yang ada di sini. Sementara kalau kita lihat kan berarti Bitcoin itu kembali breaking dari level resistance yang ada di sini. Maka dari itu memang wajar bahwa pada level tersebut di sini Bitcoin terkonsolidasi. Nah, kalaupun harga menurun berarti perhitungan yang ada di sini expandingnya itu salah. Nah, karena kita sudah menganalisakan, sudah menghitung kembali kan potensi yang ada, maka dari itu ada potensi berikutnya yang dimana kalau kita lihat berdasarkan perhitungan ini bisa menjadi 1 dan 2 karena di sini A, B, dan C. Maka 1 dan 2, lalu di sini 3 dan 4. 3 dan 4 itu dia lebih pendek daripada 1. Lalu yang berikutnya adalah 5. Nah, potensi corrective wave yang 5 itu dia bisa juga lebih pendek daripada 1 dan 3. Maka kita akan melihat worst case skenario-nya itu menurun ke harga sekian. Overall kita bisa melihat ya bahwa level support 32 ini banyak demand. Karena kalau kita lihat kemarin juga berdasarkan whale ratio di harga sekian pun ada whales yang memang sudah mengakumulasi harga Bitcoin. So potensinya memang harga saat ini ada beberapa skenario yang kita perlu perhatikan. Tinggal kita mengukur aja level resistance yang ada di sini sebagai area retesting. Untuk sementara waktu, apabila memang ini bull dan tepat ini adalah diagonal ending seperti ini contohnya ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan ukuran mana ya, bentar, bukan ini.
Nah, di sini ya A, B dan C. Jadi tolak ukur kita adalah kita akan mencari Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6 kalau kita ukur berdasarkan ABCD pattern seperti ini kan. Nah, kita tarik dari A ke B sebagai target price kenaikan seperti ini. Nah, maka kalau berdasarkan target price kenaikan kan bisa mencapai ke harga 42.500 pada Fibonacci 1 lah, di kisaran harga sekian. Nah, kalau kita lihat memang kan sudah mendekati ya, sekarang pun udah berada pada level resisten Fibonacci 0886. Kalau kita ukur berdasarkan A, B dan C corrective wave, biasanya memang tolak ukurnya adalah Fibonacci 1618 golden ratio. Jadi teman-teman bisa melihat Fibonacci golden ratio juga sebagai kenaikan B dan C-nya di sini. Fibonacci 1618 di harga 46.485. Berhubung kita juga sudah menganalisakan pergerakan harga bullish count atau Elliott impulsifnya yang di sini, maka kita akan menemukan harga ya seperti ini, berarti potensi harga kenaikan 45.200 something di kisaran harga resistance yang ada di sini. Di sini kan juga ada level resistance, kita perlu perhatikan gitu ya. Ini adalah bullish count untuk impulse Elliott wave apabila memang betul ini adalah impulsif. Tinggal kita lihat aja nanti market structure-nya seperti apa gitu ya. Kalau gue pribadi masih prefer kepada yang ada di sini, si ending diagonalnya ini. Ini berarti target price pertama udah masuk, terus area retesting. Nah, target price kedua berarti ini ya di sini ke harga 49 sampai 50. Kalau ini ya berdasarkan chart pattern kan bisa juga salah ya. Oh iya, terus bentar. Teman-teman perhatikan berarti median ya, yang sudah kita analisakan beberapa waktu lalu. Median itu Fibonacci 05, Fibonacci 06 ya, berarti tepatlah berada pada level resistance yang ada di sini. Itu ya. Ini adalah Bitcoin. Buat teman-teman yang belum melihat analisa ininya worst case scenario ke harga 22 sama running flat correction yang ada di sini, ini sebenarnya masuknya ke expanding ya, karena memang bentuk polanya bisa menjadi rising wedge atau bisa menjadi broadening juga nantinya, tapi lebih fokus kepada broadening sih. Lebih fokus kepada rising wedge maksud gua. Mana sih? Nah, di sini ya. Ini membentuk triangle. Kalau ini triangle-nya, terus kalau kita yang ukur dari sini berarti kan bisa membentuk sebuah rising wedge juga. Rising wedge atau bear flag kalau melihat ini berdasarkan chart pattern gitu ya. Cuman overall skenario ini yang terjadi pasti akan seperti ini gitu dia. Oke, untuk Matic sendiri, nah kita harus hitung dulu ya guys. Untuk Matic itu, nah teman-teman harus perhatikan bahwa di sini adalah expanding diagonal yang teman-teman bisa melihat berdasarkan chart pattern mungkin seperti expanding sih, broadening karena kalau rising wedge kan dia menguncup di depan sini kan, lebih kecil dia. Nah, setelah itu kita akan lihat dulu ya. Teman-teman perhatikan level resistance trend line dari Matic. Oke. Dari Matic tanpa logaritmik ya. Berarti di sini dia level resistance trend line-nya. Kalau kita ukur berdasarkan Elliott wave sama seperti Bitcoin, kan kita sudah menemukan corrective wave dari si expanding diagonalnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan corrective waves-nya, tolak ukur kita adalah sebagai target price AB seperti ini ya, untuk tolak ukur target price. Maka dari itu tingkat kenaikan Matic itu adalah ke harga 1.13 Fibonacci di harga 1,8. Nah, sementara kalau kita ukur berdasarkan corrective wave AB dan C, Matic ini memang berpotensi ke harga $2 Fibonacci 1618 dan juga Fibonacci 1.14, yang dimana ada juga level resistance trendline dari sebuah channel yang ada di sini. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa Matic itu ada mediannya. Jadi dari total keseluruhan di sini ada nilai tengahnya yang kita perlu perhatikan. Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6, yang dimana kalau menggunakan logaritmik
berarti kita akan mendapatkan Fibonacci 0,5 sebagai median itu di kisaran harga 1,9. Jadi teman-teman perhatikan di harga 1,972 Fibonacci 1414 1018 yang berhubung pada level tersebut. Di sini memang ada juga level support kemarin ya, support yang sekarang menjadi level resisten. Nah, perhatikan level tersebut. Apabila ternyata terjadi penolakan, maka kita akan hitungkan seperti ini nantinya. Bentar ya, gimana nih bentar. Oke, gua sih expect sebenarnya gini ya. Kalau untuk Matic sendiri sih 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. 3, 4 dan 5 nya nanti kita akan hitungkan lah. Setidaknya kita udah tahu berarti A, B dan C, lalu ya so pasti ada corrective wave. Kita tarik dari A, B gitu ya. Nah, seperti ini. C-nya itu seperti itu ya. Maka potensi corrective wave dari Matic berarti kisaran harga 1,75 nantinya di sini. Berhubung di sini kan sempat jadi resisten, sekarang nantinya bisa menjadi level support. Bisa juga nanti lebih rendah, tidak mencapai harga sekian, bisa aja dia lebih rendah di kisaran harga sekian atau terkonsolidasi di harga sekian juga bisa. Tapi yang pasti nanti kita akan mengukur berdasarkan Fibonacci 0618 dan Fibonacci 0,5 tolak ukurnya sebagai level support yang ada di sini. Nah, overall kalau gue pribadi sih melihat ini ada potensi di ini ada, tapi teman-teman juga nggak harus melihat ya. Teman-teman harus melihat potensi berikutnya yang lain apabila memang ternyata bear itu masih mendominasi. Karena kalau kita lihat berdasarkan leverage ratio memang kan masih sangat-sangat menyeramkan ya, karena leverage ratio itu belum leveraging, belum ada penurunan, belum ada cooling down. Sementara kalau untuk saat ini sih memang cooling down, tapi memang masih berada di atas gitu ya, dan retail pun belum banyak yang masuk. Sudah ada yang masuk tapi belum banyak. Cuma overall ya udah ada kepastian pasar bahwa market sudah mulai banyak yang naik gitu ya. Apalagi kita melihat beberapa stocks seperti Netflix, terus Snapchat, terus juga gue kemarin lihat beberapa saham kemarin itu banyak juga yang naik gitu loh. Sementara jadi kayak berbarengan gitu guys. Harga Bitcoin drop, harga stocks drop, harga gold drop gitu ya. Nah, kayak ini sebuah skenario yang dibuat-buat gitu, dimanipulasi. Dan naiknya juga semuanya barengan. Jadi ini seperti coincidence aja menurut gua kalau cocok loginya. Nah, ini untuk ini untuk bull skenarionya yang kita sudah bahas barusan. Kalau untuk bear skenarionya gua akan perhitungkan lagi ya untuk Matic, karena gua belum hitungkan kembali bear skenario-nya seperti apa. Cuma overall apabila memang bear skenario itu terjadi, maka kita akan memperhitungkan ini sebagai 1 dan 2 gitu. 1 dan 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. 3, 4 dan 5. Nanti kita akan hitungkan untuk yang bear skenario-nya bagaimana melihat berdasarkan harga Bitcoin. Tapi kalau untuk sementara waktu kita akan stick kepada skenario yang ada di sini ya. Oke lah kalau begitu, ini adalah analisa Bitcoin dan juga Matic. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah sudi untuk menonton sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut join analisa live YouTube semalam dan juga TikTok. Really appreciate it. Semoga analisa-analisa altcoin semalam membantu untuk teman-teman yang belum melihat proyeksinya untuk altcoin lain. Teman-teman bisa cek di video live sebelumnya. Dan gue ingatkan kembali sama teman-teman bahwa BingX ini sedang mengadakan trading volume competition periode 1 sampai 28 Februari. Ini memang diperuntukkan untuk komunitas aja ya guys. Jadi memang BingX itu menunjuk beberapa ambasador di beberapa komunitas, termasuk juga Crypto Hell. Jadi yang bisa mengikuti kompetisi ini memang hanya yang sudah member dengan komunitas-komunitas yang ada di Telegram. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kompetisi ini, teman-teman bisa daftar BingX menggunakan link referral Crypto Hell. Jangan lupa untuk KYC biar hadiah yang teman-teman menangkan itu bisa di withdraw. Kalau nggak di KYC, teman-teman nggak akan bisa withdraw. Jadi
Gue harap teman-teman yang ikut kompetisi dijaga ya trading volumenya biar bisa lebih besar dibanding komunitas lainnya. Di sini nggak ada minimal trading volume, jadi ini besar-besaran aja guys. Dan setiap 7 hari gue akan update selalu ya forecast trading volume teman-teman, biar teman-teman bisa melihat performa teman-teman trading itu sudah sampai mana. Oke, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mal. I'll see you guys on the next video. Happy weekend guys.